Saya sangat senang bertemu kembali dengan Anda di channel YouTube saya. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai bagaimana menulis skripsi dengan mudah. Saya sudah menerangkan syarat-syarat akademik dan lain-lain sehingga Anda bisa memulai menulis penelitian. Hal yang pertama yang sangat sentral yang perlu Anda pikirkan adalah sebelum memulai penelitian, Anda harus mengetahui terlebih dahulu dengan sangat jelas masalah yang akan Anda teliti. Nah, apa itu masalah? Saya akan sederhanakan dengan kehidupan Anda sehari-hari. Dalam kehidupan Anda sehari-hari, misalnya Anda pergi ke kedai kopi, Anda sering mendengar di situ berbagai orang berbicara satu dengan yang lain dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia ini sering dicampur dengan bahasa-bahasa lain atau dialihkan ke bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Batak, bahasa Mandarin, bahasa Karo. Nah, Anda melihat kok bisa begini? Kenapa bisa mereka berbicara seperti ini? Nah, ini sudah merupakan satu masalah. Masalah ini yang menimbulkan pertanyaan mengapa dan bagaimana itu dilakukan. Itulah yang kita sebutkan masalah dan itulah yang akan kita teliti. Kenapa ini masalah? Karena kebetulan sewaktu Anda kuliah, umpamanya kuliah linguistik, Anda mempelajari topik campur kode atau code mixing dan alih kode atau code switching, lalu Anda hubungkan ini sudah akan menjadi masalah. Nah, setelah Anda pasti bahwa ini adalah masalah, ini akan Anda tuliskan di bab 1 atau pendahuluan yang subjudulnya adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu adalah fenomena dan hal-hal yang mengantar Anda ke masalah itu. Umpamanya, Anda mengatakan, saya sering pergi ke kedai kopi, katakanlah kedai kopi X. Mereka bicara selalu mencampur istilah-istilah, kemudian mengalihkan satu bahasa ke bahasa lain. Lalu saya tertarik. Nah, ini dulu. Tetapi Anda tentu harus memperkuat masalah Anda ini dengan penjelasan ilmiah, minimal teori seperti teori sosiolinguistik yang menguatkan masalah itu adalah masalah ilmiah. Tentu Anda harus mempunyai teori yang kuat
yang sudah direkognisi bahkan disitasi di berbagai jurnal ilmiah. Kemudian Anda akan lebih mendetail menghubungkan teori ini dengan masalah Anda. Ya. Boleh satu teori, boleh dua, boleh tiga. Dan kemudian Anda juga harus mencoba menerangkan apa keunikan masalah Anda ini dibanding dengan keunikan masalah-masalah yang sama pada karya-karya sebelumnya. Boleh Anda jelaskan misalnya bahwa masalah Anda ini berbeda atau merupakan pengembangan dari masalah-masalah yang sudah ada, seperti yang dikatakan pakar X yang telah melakukan penelitian di bidang itu. Sebutkan itu, sehingga terlihat di situ ada keunikan, bukan untuk mengulang kembali apa yang telah diteliti orang. Penelitian Anda tentu posisinya bisa sama dengan penelitian-penelitian terdahulu, asalkan misalnya datanya berbeda. Kemudian ada penemuan baru yang kita namakan itu novelty. Ada hal yang baru yang Anda ciptakan dibanding dengan yang sudah ada. Bisa memperkaya, bisa mengkritik, dan bisa mengendorse atau mendukung. Jadi secara teoritis dia ada gunanya, dan secara praktis juga ada gunanya. Jadi letak masalah penelitian Anda itu betul-betul sudah kuat secara ilmiah, tidak sulit dipahami sebenarnya. Contoh, Anda sering melihat lampu di rumah tetangga Anda sering tidak hidup sampai tengah malam. Baru setelah tengah malam baru menyala. Di pikiran Anda ada pertanyaan, mengapa lampu di rumah tetangga kami ini sering tidak nyala sampai pukul 12 tengah malam? Ini adalah penelitian, adalah masalah. Tetapi masalah ini adalah masalah yang sangat sederhana. Tetapi itu sudah merupakan pertanyaan, walaupun belum bersifat ilmiah. Karena mudah sekali Anda menemukan jawabannya, ya, hanya menanyakan aja, udah selesai tanpa teori. Jadi ini adalah masalah. Masalah yang ilmiah itu adalah masalah yang umum seperti ini, yang digiring ke sarana atau tingkat ilmiah. Perlu saya kemukakan, banyak saya temukan skripsi pada bab pendahuluan atau latar belakang itu disebutkan sesuatu hal yang tidak ilmiah, yaitu menulis skripsi dan melakukan penelitian adalah kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menamatkan kuliah
salah satu, ada yang begitu buat begitu. Tetapi saya ingatkan, itu tidak ada hubungannya dengan masalah Anda, masalah penelitian Anda. Itu adalah masalah administratif yang tidak harus Anda tempatkan di bab 1 ini. Ya, mungkin akan ditempatkan nanti di acknowledgements atau kata pengantar atau ucapan terima kasih. Di situ tempatnya. Jadi tentukan masalah, ketahui masalah. Konsep selanjutnya yang perlu Anda pikirkan adalah apakah masalah-masalah itu betul-betul Anda mengerti atau tidak? Nah, ini yang penting. Kalau penguasaan Anda tidak mendalam tentang itu, atau Anda hanya mendengar atau mengikuti karya orang, maka sebaiknya Anda tidak melakukan penelitian. Ketahui dulu. Yang kedua, Anda harus mengukur kemampuan Anda untuk mengumpulkan data itu, karena data ini tidak mudah diperoleh. Sebagai contoh, bagaimana pengedar narkoba itu mengedarkan narkoba ke tengah-tengah masyarakat dan bagaimana mereka mengutip uangnya. Walaupun Anda ahli kriminologi atau mahasiswa yang membidangi jurusan itu sangat sulit Anda peroleh. Jadi pikirkan, ini sangat berisiko. Yang kedua adalah apakah data Anda nanti akan mencukupi atau yang kita namakan adequacy. Apakah cukup atau tidak? Ya. Dan apakah ada waktu yang cukup untuk melakukan itu? Serta apakah ada biaya Anda dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data tersebut? Sangat penting Anda pertimbangkan ini. Nah, kemudian Anda juga harus mampu memberikan batasan terhadap masalah, karena masalah ini bisa sangat luas, sehingga tidak mungkin penelitian Anda mencakup semua masalah yang begitu luas. Lalu Anda perlu membatasi. Pembatasan masalah ini perlu. Ya. Artinya ketika Anda menentukan masalah ini, ya cobalah. Apakah misalnya tadi dalam masalah narkoba itu, apakah semua narkoba? Apakah ganja? Apakah heroin? Dan sebagainya. Itu pembatasan masalah. Bisa nggak Anda batasi itu atau tidak? Nah, setelah Anda memperoleh masalah ini dan yakin Anda tentang pertanyaan tadi, maka tetapkanlah masalah ini di subjudul berikutnya, ya, yaitu masalah penelitian. Berdasarkan uraian di atas, yaitu latar belakang yang fungsinya mengantarkan Anda ke masalah, maka saya merumuskan masalah
seperti ini. Bagaimanakah pedagang narkoba mengedarkan obat terlarang tersebut kepada masyarakat, dan bagaimanakah mereka mengumpulkan dananya? Itu contoh. Biasanya ini dibuat dalam kalimat tanya. Bagaimanakah? Mengapa? Apa? Untuk apa? Dan seterusnya. Tetapi ada penelitian, model penelitian yang langsung kepada pernyataan. Cara memperjualbelikan narkoba dan cara pengutipan biaya atas penjualan narkoba tersebut. Ada yang begitu. Nah, tetapi saya sarankan lebih bagus Anda merumuskan masalah dengan kalimat tanya, supaya pikiran Anda terfokus sepenuhnya kepada pertanyaan itu, kepada masalah itu. Jadi apapun yang Anda tulis di skripsi Anda, apakah itu sudah 100 halaman, 80 halaman, 87 halaman dan seterusnya, itu semuanya diperuntukkan untuk menjawab masalah yang ada. Lalu ada juga yang mengharuskan atau format penelitian membuat tujuan penelitian setelah masalah. Kita kembali kepada masalah yang tadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengedar narkoba itu menjual obat-obat terlarang itu dan bagaimana mereka mengumpulkan hasil penjualannya. Bisa begitu. Nah, ada yang format yang lain membuat di subjudul lainnya manfaat penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Apa sumbangannya kepada ilmu pengetahuan? Itu teoritis. Apa sumbangannya kepada kepentingan masyarakat? Itu praktis. Nah, ini yang perlu Anda lakukan. Dan seterusnya, saya sudah singgung tadi mengenai penelitian terdahulu. Anda perlu menginventarisasi penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan masalah Anda. Supaya apa? Untuk melihat atau menempatkan posisi penelitian Anda di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya. Kalau misalnya ada persamaan atau ada yang sama, ya, tentu harus ada keunikannya. Contoh, Verhoef, seorang peneliti Belanda, meneliti rekonstruksi dan pengelompokan bahasa-bahasa Batak tahun 1800-an, dan saya melakukan penelitian yang sama, rekonstruksi dan pengelompokan bahasa-bahasa Batak.
Tetapi ada keunikan penelitian saya karena penelitian saya sudah mengalami perkembangan karena teori terus berkembang selama puluhan tahun atau ratusan tahun. Lalu hasilnya pun sedikit berbeda, ya, di bidang pengelompokan. Kemudian ada juga yang berbeda di bidang kelengkapan data. Data saya lebih lengkap. Dia melakukan pengelompokan bahasa itu berdasarkan yang namanya inspection. Karena sedikit datanya, saya mempunyai data 400 kata atau yang kita namakan kosakata. Lalu hasilnya pun lebih kaya dan berbeda. Itu. Kemudian penelitian Anda bisa menentang penelitian yang sudah ada dengan argumen-argumen dan data-data ilmiah, dan bisa menguatkan itu karena Anda anggap itu masih terlalu dangkal untuk dijadikan sebagai satu hasil penelitian. Lalu Anda melakukan penelitian yang sama, tetapi Anda membuat kedalaman, in-depth research. Disitulah letaknya penelitian ilmiah yang saya katakan tadi. Jadi sebelum kita akhiri, ingat, tentukan dulu masalah, ketahui dulu masalah. Masalah itu mudah, yaitu pengalaman sehari-hari dan menghubungkannya dengan teori-teori atau penelitian-penelitian terdahulu yang Anda pelajari ketika Anda kuliah. Jadi sudah bisa mulai Anda renungkan apa yang akan Anda teliti ketika Anda mengikuti satu mata kuliah. Untuk bagian berikutnya kita akan membahas bab 2, yaitu pembahasan teori. Demikianlah kuliah kita saat ini. Sampai jumpa minggu depan.